Telah terjadi kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Sajak sengketa mulai bersendawa, menyuarakan hak yang penuh akan asa. Terombang-ambing pada kadar yang belum juga nyata. Lantas, pada siapakah tanah ini membela? Sejak mula, perkara ini belum juga berlalu. Meski banyak suara keluh yang berseru, bahkan insiden pun terus beradu. Inilah depo Pertamina, tajuk mahkota beberapa kubu. Bersama saya Alif Augustin, inilah 5 News selengkapnya. Depo Pertamina Pelumpang adalah terminal bahan bakar minyak terbesar di Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1974 dengan tanah seluas 48.352 hektar di daerah Pelumpang, Jakarta Utara. Terminal ini memiliki kapasitas penampungan tangki timbun BBM seluas 324.535 kiloliter dan menyuplai sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia. Sebelumnya, depo ini pernah mengalami kebakaran hebat pada tahun 2009 yang terjadi akibat adanya gesekan antara slot ukur dan alat pengambilan sampel bahan bakar minyak yang menimbulkan percikan api dan menyambar tangki nomor 24 hingga kemudian menelan satu orang korban jiwa. Lalu pada 3 Maret 2023, depo Pertamina Pelumpang kembali mengalami kebakaran yang menewaskan 19 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Kebakaran terjadi diduga karena ada kesalahan teknis saat pengisian BBM jenis Pertamax di depo Pelumpang. Sebelumnya, lahan di sekitar depo Pertamina Pelumpang merupakan lahan basah berupa tanah rawa dan pohon karet. Baru sekitar tahun 1980-an, banyak warga sekitar yang membuat bangunan secara ilegal dan lambat laun membuat pemukiman di sekitar depo Pertamina Pelumpang. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 1992, Pertamina mencoba membebaskan lahan di sekitar depo Pertamina. Akan tetapi, warga menggugat dan memenangkan gugatan di pengadilan. Akhirnya, melalui proses administratif dan politik, keberadaan pemukiman ilegal lambat laun diakui. Keamanan warga dan depo Pertamina menjadi taruhan besar dalam polemik pemukiman warga di sekitar depo Pertamina Pelumpang ini. Terlebih lagi, izin mendirikan bangunan yang dimiliki warga seakan mempertegas hak warga untuk bermukim dan tinggal di sekitar depo. Lantas, bagaimanakah tanggapan warga mengenai permasalahan tersebut? Kalau saya secara pribadi tinggal penetap itu sekitar tahun 2002. Tapi sebelumnya ya saya sudah masuk di Tanah Merah, tapi sifatnya kita masih numpang di tempat saudara karena masuk kampung Tanah Merah kan tidak serta-merta masuk. Ada keluarga saya juga di sini akan masuk dan tinggal tetapnya tahun 2002 jadi Tanah Merah.
Bicara tentang dampak korban kebakaran yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2023 kemarin, itu kalau bicara tentang rumah yang terbakar sekitar 130-an rumah. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pertamina, ya, mungkin salah satunya sampai hari ini itu bagi korban yang meninggal itu ada pesan santunan, ya, sifatnya adalah biaya pemakaman. Yang kedua, sampai hari ini masyarakat yang terdampak langsung yang rumahnya terbakar sudah menerima biaya sewa rumah untuk sementara. Itu senilai 1.200.000 per bulan selama 3 bulan. Dari sisi pemerintah kemarin ada tali AC dari basis, itu senilai 5 juta itu untuk korban yang meninggal dunia. Harus dipindahkan karena tidak hanya Tanah Merah saja yang berada di lingkaran sekitar Depo Pelumpang. Yang pertama. Yang kedua, Pertamina menurut kami sudah sangat tidak layak berada di tengah pemukiman. Tapi catatan, ada statement bahwa Pertamina Pelumpang tidak bisa dipindahkan karena ini adalah penyangga daripada 15-25. Siapa yang suruh langsung pindahkan seperti para dukun, BEM salah BEM dalam satu malam? Kan ada mekanisme, ada teknis yang itu bisa secara bertahap. Kalau bicara konstitusi rakyat Indonesia, tidak ada sejengkal tanah pun yang akan dilepaskan demi kedaulatan daripada negara. Akan tetapi, kalau hal apapun yang dilakukan baik pemerintah ataupun masyarakat ini demi keberlangsungan hidup seluruh unsur yang ada di negara ini, ayo kita bicarakan dengan baik, dengan bijak, dengan mengikuti aturan yang sebenarnya. Itu saya yakin pasti ada proses penyelesaian yang arif dan bijaksana dan pasti selesaikan. Bicara tentang renovasi dengan alibi Bapak Rizal, tahun 97 masyarakat Tanah Merah itu sudah mundur 3 kali dengan alibi sama untuk kepentingan Bapak Rizal. Jangan hanya menjadi alibi. Kalau toh memang itu kebutuhan masyarakat dan itu merasa cukup untuk keamanan daripada depo, berikan hak masyarakatnya yang dalam hal ini bicara tentang tanah, supaya negara dan pemerintahan ini tidak berlarut-larut bersengkarut dengan rakyatnya sendiri. Berikan kepastian hukum tentang kawasan pemukimannya secara legal dan jelas. IMB itu di Tanah Merah mulai menerima itu di tahun 2021. Banyak sekali, hampir separuh lebih anak-anak tidak sekolah karena tidak bisa mengakses sekolah negeri. Karena ekonomi yang rendah, tidak bisa mengakses sekolah swasta dengan biaya yang tinggi. Untuk negeri tidak bisa karena terbentur oleh administrasi. Akhirnya Pak Jokowi memberikan. Itu adalah langkah seorang pejabat negara sebagai pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang menjadi haknya. Yang kedua, bicara tentang IMB, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Anies juga memberikan IMB sementara ini sifatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Masyarakat Tanah Merah tidak bisa mendaftarkan pemasangan PAM, sehingga persyaratannya salah satunya adalah IMB. Boleh ditanyakan di Pamjaya, nanti salah satu persyaratannya adalah IMB. Makanya itu Pak Anies memberikan IMB untuk fasilitas penunjang kehidupan hak kebutuhan dasar hidup manusia yang ada di lingkungan Tanah Merah. Titik terang mengenai polemik persengketaan tanah di sekitar depo Pertamina Pelumpang belum ditemukan. Kejelasan mengenai hak warga dan Pertamina perlu dijelaskan secara rinci dan menyeluruh agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari. Dalam hal ini, pendapat ahli hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan kejelasan mengenai batas-batas hak warga dan Pertamina. Kenapa harus diberikan izin memberikan bangunan? Karena memberikan bangunan itu tadi kan izin itu kan hal yang berbahaya ya. Sesuai dengan persyaratan teknis ya. Ada persyaratan teknis ya. Selain masalah teknis kan IMB ini kan izin merupakan produk hukum ya. Jadi produk hukum ini ya, kita harus bisa melihat dalam konteks paradigma pendekatan hukum dan ekonomi ya. Artinya gini, pendirian bangunan ini sebenarnya kan untuk masyarakat kan, jadi ada unsur masyarakat di situ ya. Jadi tidak hanya memperhatikan masalah teknis, masalah hukum, tapi juga masalah hukum, misalnya asas manfaatnya ya.
karena terkait dengan individu kan ada masalah manfaat, masalah keadilan, masalah kepastian hukum. Nah, jadi izin sebagai produk hukum ya, kalau kita lihat dengan pendekatan hukum dan ekonomi, maka dia harus efektif, efisien dan reliable ya. Nah, depo pelumpang ini kan itu kan di atas tanah hak pengelolaannya Pertamina ya. Jadi situ ada pengelolaannya. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ya. Ini kan pada dasarnya ini kan masalah bangunan ya. Tapi kalau masalah administratif tanah itu kan kita jadi lihat instansi yang terkait. Di sini ada Pertamina ya yang diberikan hak pengelolaan ya oleh pemerintah. Jadi hak pengelolaan itu adalah hak yang diberikan secara administratif kepada instansi ya. Dia bukan hak atas tanah sebenarnya ya. Jadi dia bukan hak atas tanah seperti hak milik ya. Jadi tidak dapat dijual. Jadi hanya untuk diperuntukkan bagi tugas pokok fungsi Pertamina ya. Itu namanya hak pengelolaan ya. Jadi di tanah Indonesia itu tidak ada tanah kosong kecuali tanah negara ya. Kemudian tanah hak ya. Tanah hak adalah tanah yang individual ya, yang sudah didaftarkan misalnya hak milik ya, atau hak guna bangunan ya, atau yang belum daftar di Mister Girik ya. Dan satu lagi ada tanah misalnya tanah adat ya, satu lagi ada tanah hak pengelolaan. Nah, ini kasusnya tanah hak pengelolaan ya, di atas tanah pengelolaan. Nah, itu adalah maksudnya legalitasnya ya. Jadi kalau nggak ada izin ya berarti kan dia ilegal dan seperti itu ya. Itu kita sebenarnya nggak tahu seperti itu ya Pak. Kalau mau saya ini kan sudah berlangsung lama ya, kita tanya lagi ke itu Pertamina ya, itu kan dia memiliki hak pengelolaan ya. Kalau sudah lama dia bilang itu pasti ada perjanjian kan, pasti ya. Nggak mungkin kalau sekian puluh tahun dibiarkan tanpa ada perjanjian. Minimal izin administratif yang diberikan untuk sementara mungkin ada ya. Nah, Pergubnya juga mengatur kan, jadi harus ada landasan secara tertulis kan. Jadi pemanfaatan lahan ya untuk bangunan yang kalau dia bukan hak milik ya mungkin dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Nah, berarti pasti itu Pertamina ya sebagai pemilik hak pengelolaan kan dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Ya, itu juga sebagai dasar administratif tentunya dari JND kan. Terbakarnya depo Pertamina Pelumpang ini merupakan sumber dari banyaknya dinamika permasalahan yang terjadi. Para pemangku kepentingan tentunya perlu mempertimbangkan banyak hal untuk menyelesaikan masalah ini, seperti bagaimana tanggapan warga mengenai IMB dan status bangunan, dan juga bagaimana legalitas rumah tinggal menurut Perda Nomor 7 Tahun 2010. Baik warga maupun pihak Pertamina tentunya mengharapkan kebijakan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan merupakan sebuah jalan tengah yang solutif untuk problematika yang terjadi saat ini. Gema warga terdengar menuntut keadilan. Di balik jendela rumah sederhana, dengan pilu di tepi jalan peradaban. Lantas, apakah makna dari filosofi kesetaraan? Suara di luar belum juga reda. Berharap tiada yang merenggut apa yang menjadi hak kita. Akankah keadilan bersua? Semoga saja kebijakan ke depannya berjalan dengan semestinya.